Saya single fighter dalam usaha Wonder Woman itu istilahnya gitu ya. Tidak dia membantu. Saya raya-raya akhirnya dia mau. Dengan berarti dia mau. Jadi itu dia mengorbankan cita-cita dia untuk membantu saya untuk usaha gitu kan. Nyawa separuh hidup saya pergi. Gitu ya. Nyawa hidup saya kayak separuh itu pergi. Jadi saya nggak ada semangat. Bisnis juga saya nggak ekspansi, nggak harusnya bikin ekspansi ke sini ke sana. Itu nggak ada gitu, nggak saya lakukan karena saya begitu jatuhnya, begitu downnya ditinggal anak saya itu. Nah terus di saat kita jatuh, apapun kita harus cepat bangkit, kita harus ingat Tuhan, bahwa Tuhan peluk kita bisa bersandar di tahu Tuhan, Tuhan akan bangkitkan, Tuhan akan kuatkan kita. Perkenalkan, nama saya Nani, saya tinggal di Jalan Alamanda nomor 9, Brenggulung, Condong Catur, Depok, Sleman. Saya bergereja seringnya di GKJ Nolagaten. Nah, pada kesempatan malam ini saya memberi kesaksian mengenai banyak sih sebenarnya kesaksian yang mau saya berikan, tapi adalah saat ini saya memberi kesaksian untuk hidup saya yang benar-benar di titik yang yang lelah dan letih, lelah, lesu, dan di titik yang benar-benar saya membutuhkan diri saya, membutuhkan Tuhan Yesus yang untuk selalu berada di samping saya. Dan karena waktu di situ adalah waktu saya ditinggal anak saya yang terakhir, yang namanya Daru ya. Terus pas COVID kemarin, karena pekerjaan kita kan usaha pelayanan kedukaan. Nah, di saat COVID itu kita kan lagi down gitu. Nah, pas di Jakarta pekerjaan juga down. Di sini di Jogja kita memberikan baru. Nah, pas saat COVID itu anak saya bilang, pas kebetulan pas COVID mau reda itu, setelah COVID 2 tahun lebih lah itu. Anak saya bilang gini, "Ma, beri saya kesempatan untuk saya sekolah lagi ke Australia." Saya kaget, gitu kan? Saya kaget. Mbok jangan sekarang gitu. Tapi anak saya bilang, enggak mah, sekarang saatnya karena visa saya mau habis tinggal sebulan. Nanti tidak ngajuin lagi susah. Karena untuk mengajukan visa Australia kalau bujang itu agak susah. Dengan berarti saya katakan, ya sudah gitu kan, silakan jalan gitu. Nah itu langsung dia perpanjang paspor, langsung ngurus semuanya. Waktu itu karena keburu visa mau habis, jadi bisa nggak mah paspor sehari. Ternyata di Jogja nggak bisa. Terus akhirnya saya bantu urus, akhirnya dapat 5 hari. Waktu itu mau lebaran ya tahun 2022 ya. Itu kan. Akhirnya terus dapat, selesai lebaran, begitu dapat visa, dia jalan ke Australia. Di saat jalan itulah, saya merasa kehilangan anak saya yang begitu besar. Karena selama ini kita, kemana-mana saya selalu berdoa sama anak saya. Karena waktu anak saya selesai kuliah itu saya tahan tuh dia mau sebenarnya dia pengen memang S2. Mau dimanapun berada dia pengen S2. Tapi saya tahan. Saya untuk ngerayu dia itu dengan susah gitu loh. Dengan susah, ayo bantu mama kerja. Karena usaha mama nih, saya single fighter dalam usaha Wonder Woman itu istilahnya gitu ya. Tidak dia membantu. Saya raya-raya akhirnya dia mau. Dengan berarti dia mau. Jadi itu dia mengorbankan cita-cita dia untuk membantu saya untuk usaha gitu kan.
Nah terus akhirnya disitulah kemana-mana saya berdoa gitu kan. Suami saya seorang wartawan, jadi nggak bisa untuk membantu full dalam usaha saya gitu kan. Akhirnya anak saya yang terakhir ini dikorbankan untuk studinya untuk bantu saya gitu kan. Nah terus, nah di saat itu kita kemana-mana berdoa, terus mendirikan di Jogja berdoa, kemana-mana berdoa. Di saat dia ngomong gitu, walaupun dia sudah pergi, akhirnya meninggalkan saya sama suami sama kakaknya ya. Di sini kan saya tinggal sama kakaknya karena anak saya yang pertama juga di Australia di Melbourne ya. Nah, terus akhirnya begitu berangkat, saya sulit untuk move on. Saya sulit bangetin untuk melupakan anak saya. Jadi selama berbulan-bulan saya tuh bangkit tuh kayak badan saya tuh kayak kayak layang-layang gitu. Jadi selain saya nggak bisa. Kok kenapa ini Tuhan? Saya bilang kenapa saya kok sampai nggak bisa ditinggal anak saya, padahal cuma anak saya sekolah. Tapi kok saya nggak bisa move on, nggak bisa, padahal hanya ke Australia nggak jauh, kita 8 jam ke sana. Tapi itu sulit untuk menerima saya gitu. Saya sampai nggak makan, nggak enak. Jadi kayak istilahnya kayak saya nyawa separuh hidup saya pergi, gitu ya. Nyawa hidup saya kayak separuh tuh pergi. Jadi saya nggak ada semangat. Busnya juga saya nggak spasi, nggak harusnya bikin spasi ke sini ke sana. Itu nggak ada gitu, nggak saya lakukan karena saya begitu jatuhnya, begitu downnya ditinggal anak saya itu selama beberapa bulan inilah. Saya rasakan kok begini ya gitu kan. Kok ternyata ditinggal anak begitu sedihnya sebagai saya seorang mama gitu ya. Nah, saya nggak ke gereja, saya nggak kegiatan gereja tuh saya benar-benar ke gereja gitu ya. Usaha aja saya kurangin gitu kan. Untuk saya menata diri saya karena benar-benar saya kayak layang putus gitu kan. Nah terus suatu saat saya berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan beri saya kekuatan untuk membangun diri saya sendiri, dan untuk saya ini dibutuhkan banyak orang dalam pelayanan saya, banyak orang yang menunggu uluran tangan saya untuk pelayanan lebih dari saya. Malam itu saya berdoa kusuk sama Tuhan Yesus, beri saya kekuatan, saya pengen bersandar di bawahmu, saya pengen pelukanmu Tuhan Yesus, beri kekuatan. Malam itu saya nggak bisa tidur gitu, nggak bisa tidur saya. Kalau saya telepon anak saya nggak mau video call. Saya hanya selesai kok menatap wajah anak saya sampai saya bisa nangis. Akhirnya saya cuman hanya telepon, jadi saya nggak lihat wajah anak saya. Kalau saya nangis langsung gitu. Sampai anak saya tuh bilang, Mas, saya itu masih hidup, Ma. Saya nggak kemana-mana gitu, tapi saya nggak bisa gitu, sulit gitu loh, sulit untuk nerima dipisah sama anak saya tadi. Terus tadi saya malam suatu saat saya mau berdoa, Tuhan kuatkan saya, beri saya kebangkitan, beri untuk saya diri saya sendiri, saya beri kekuatan buat saya. Nah, terus akhirnya saya tidur, malam itu saya doa tidur gitu kan, saya bisa tidur jam 7 pagi Tuhan bangunin saya, kayak tadi di bahasa gini, bangun, pergi ke gereja, ayo bangkit gitu Tuhan gitu kan, bangkit, bangun gitu. Nah, akhirnya terus saya bangun, saya mandi, oh ya ke gereja ya Tuhan, saya sudah lama nggak ke gereja, itu kan. Terus akhirnya saya ke gereja, saya mandi ke gereja. Di saat saya setir mobil gitu, di pertigaan gitu, saya keluar dari rumah saya, Lamanda, saya berhenti di tengah-tengah, saya bingung mau ke gereja mana. Lalu Gaten, baru CC, gitu kan, hanya deket-deket di situ. Kayak Tuhan beri tunjuk, saya harus kemana, gitu kan. Tuhan arahkan ke CC, jangan catur, jangan terus. Disitulah ternyata Tuhan kasih tunjuk bahwa Pak Risang betul-betul khotbah mengenai dengan judul itu You Raise Me Up, lagu You Raise Me Up itu kan. Nah dari situ tuh tumbuh semangat saya, hidup saya melalui lagu itulah saya dikuatkan sama Tuhan gitu ya. Jadi dari situlah saya langsung kuat, langsung saya ayo give up, ayo kita kuat, bangun, strong. Nah dari situlah saya bisa kuat, Tuhan menguatkan saya. Dengan lagu You Raise Me Up tadi, saya bisa kuat. Apakah saya bisa menyanyikan lagu itu gitu loh, ke You Raise Me Up untuk kesaksian saya ini. Gitu, kalau memang bisa saya akan menyanyikan lagu You Raise Me Up, walaupun tidak ada musik yang ngiringin, tapi dengan lagu itulah saya dibangkitkan Tuhan, saya dikuatkan Tuhan, saya bisa strong. Gitu. Jadi kita tuh tetap apapun dengan masalah kita, tetap berpegang teguh sama Tuhan. Kita syukuri
apa yang kita ada yang dalam hidup kita bisa kuat karena Tuhan Yesus. Saya nyanyikan lagu itu ya gitu. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Itu dari kesaksian saya. Di saat kita jatuh, apapun kita harus cepat bangkit, kita harus ingat Tuhan, bahwa Tuhan peluk kita bisa bersandar di tahu Tuhan. Tuhan akan bangkitkan, Tuhan akan kuatkan kita. Jangan pernah takut gitu kan, karena dengan adanya kita jatuh, kita merasa diri kita jatuh, sebenarnya tidak jatuh, karena kita merasa kita jatuh kayak ditinggal tadi anak. Padahal anak saya tuh kuliah gitu ya, sekolah sambil kerja di Australia. Tapi hal yang membuat saya sedih adalah karena dipisahkan karena dari jarak itu tadi, akhirnya saya merasa diri saya jatuh gitu, padahal itu tidak. Gitu. Ternyata Tuhan lebih menguatkan saya, sekarang bisa lebih kuat dan lebih bisa Tuhan tuh kasih karunia Tuhan tuh tidak pernah henti-hentinya dalam hidup saya. Itu saya terima kasih sama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa menguatkan saya, membuat saya lebih banyak dibutuhkan pelayanan saya ini, lebih banyak dibutuhkan banyak orang di sini. Nah itulah supaya saya dikuatkan Tuhan karena saya ayo kamu bangun loh, kamu banyak dibutuhin gitu. Pelayananmu banyak dibutuhin, kamu harus bangkit dan bangun. Itu pelayanan saya untuk kesaksian saya untuk malam ini. Bisa nanti saya lanjutkan untuk kesaksian berikutnya adalah mengenai pelayanan saya di Kedukaan Gloria Funeral Service. Terima kasih, selamat malam.